travel yang benar-benar resmi ataupun haji juga harus resmi, lebih baik kita sabar. Tunggunya coba lihat, luar biasa, masya Allah. Nih sahabat, kita shoot ya. Kira-kira berapa untuk biaya haji furodah? Mungkin bisa dijelaskan untuk yang antri segini, yang antri segini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban bikum, selamat datang semuanya di vlognya Sahabat Salam. Dan dari kemarin banyaknya pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban bikum, selamat datang semuanya di vlognya Sahabat Salam. Dan di kesempatan sore hari ini Sahabat Salam akan share kembali ya, dari kemarin banyaknya pertanyaan dari sahabat seperti apa fasilitas yang diberikan dari pihak travel kepada para jemaah haji furodah. Kalau kemarin dari kota Mekah, kota Madinah, dan sekarang pindah ke kota Mekkatul Mukarramah. Sekaligus kita intip bagaimana keseruan para jemaah-jemaah, dan mungkin nanti bisa akan lihat berapa sih kira-kira budget yang akan dikeluarkan untuk visa furodah dan berapa tahun kita harus menunggu. Nah sahabat, masya Allah tabarakallah, ini suasana di sore hari para Daifullah Daifur Rahman, para jemaah haji yang saat ini menuju ke kota atau ke Masjidil Haram, karena posisi kita sudah berada di kota suci Mekkatul Mukarramah. Masya Allah, kepadatan para jemaah haji saat ini yang sudah memenuhi di kota suci Mekkatul Mukarramah jelang puncak pelaksanaan ibadah haji. Masya Allah tabarakallah nih. Semoga sahabat dan sahabati semuanya yang menyaksikan tayangan video ini diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan panjang umur. Yang sakit semoga Allah angkat penyakitnya, yang punya hutang semoga Allah lunasi hutangnya, dan semoga Allah mudahkan langkahnya datang ke Baitullah bisa umrah dan haji. Amin. Insyaallah udah penuh nih. Sangat berbeda sekali ya kalau dibandingkan dengan tahun-tahun kemarin. Masya Allah, yang lalu lalang jemaah haji dari seluruh belahan dunia. Kita masuk. Kebetulan Sahabat Salam ada di ada di jemaah, ada di Swiss Hotel ini sahabat ya. Kita akan ke situ karena ada yang di Darul Iman, ada Sofwa ya. Dan kita intip, ini dia beliau di sini. Jadi sebagian jemaah juga ada dibagi tiga ya. Ada yang di Darul Iman, ada Sofwa, dan juga ada di hotel Swiss Hotel. Nah, kita masuk ya. Nah, masya Allah tabarakallah, kita akan masuk sahabat ya. Oke, fine, thank you. Masya Allah tabarakallah, ini lobbynya sahabat ya. Lobbynya keren banget. Ayo bagi kalian ya jemaah umrah ataupun jemaah haji yang pernah menempati hotel ini, silahkan komen di kolom komentar. Ayo, kita kesini naik ya. Nah, di sini ada business center, ada executive lounge, ada support service, ada alarm di ini sudah tertera. $27.30. Masya Allah tabarakallah, yuk kita cari. Nah nih dia 27.30. Assalamualaikum Bunda Dokter, saya Sahabat Salam. Assalamualaikum. Masya Allah. Bunda boleh masuk ya? Silakan. Bapak ada? Iya siap. Makasih Bunda. Assalamualaikum. Masya Allah nih sahabat. Nah kita room tour sejenak nih. Masya Allah ada lobbynya juga ya. Masya Allah.
Ustaz salam. Di mana? Papa di mana? Oh ya. Ustaz Salam masuk, Ustaz Salam. Ganggu nggak, Pak? Enggak, Ustaz Salam. Ya udah. Faktor Ustaz Salam. Ya, assalamualaikum. Ustaz Salam, apa kabar Ustaz Salam? Masya Allah, tabarakallah. Akbar walillahil hamd. Masya Allah. Salam. Allahu Akbar, sahabat. Masya Allah. Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, tabarakallah. Bagaimana Pak, salaman dulu, Pak. Bagaimana kabar Ustaz? Bagus Ustaz. Alhamdulillah. Aduh. Juga Ustaz. Ya Allah ya Rabbi, aduh, sampai gemeter nih sahabat salam tuh sahabat. Masya Allah. Gimana kabarnya Pak? Ntar Bagaimana dulu. Ustaz Salam kabarnya? Alhamdulillah. Enggak dari situ Pak Ustaz Salam. Dari sini apa dari mana? Kayaknya harus saya diam di sini nih, biar tiap hari bikin konten ini. Enak ya, Ustaz Salam. Enak ya. Bukan main lagi, Masya Allah. Dan ini benar-benar view terindah. Dan ini perfect loh. Jadi dari pelataran Ka'bah itu terlihat semua ya. Semua kelihatan. Biasanya kan hanya separuh gitu ya. Kita bisa melihat, Masya Allah. Kita bisa melihat rumah raja Ustaz Salam. Oh ya, kerajaan sahabat, Masya Allah. Terlihat semua ya. Kelihatan semua itu Ustaz Salam. Jelas banget sahabat, Masya Allah. Ini sahabat tuh. Subhanallah, subhanallah. Nih sahabat. Mudah-mudahan semua para sahabat dan sahabati semuanya yang menyaksikan tayangan video ini diberikan kesempatan yang sama oleh Allah, bisa hadir dan bisa melihat view secara langsung dari hotel-hotel di pelataran Masjidil Haram. Bunda, gimana nih Bunda perjalanan umrohnya sebelumnya nih, haji dan umrohnya hari ini? Alhamdulillah lancar. Dari awal gimana nih jemaah? Jamaah ya penyesuaiannya karena di Madinah kemarin kita arba'in, jadi penyesuaian ada yang batuk pilek lah biasa. Iya. Tapi alhamdulillah sampai sini udah sehat semuanya dan tadi malam kita udah selesai. Alhamdulillah, umroh wajib ya. Ya. Sampai saat ini gimana jemaah semuanya ya teratasi dengan baik ya? Alhamdulillah terlayani sangat dengan baik nih. Mudah-mudahan semuanya selalu diberikan kesehatan ya Bunda, agar supaya di puncaknya nanti bisa maksimalkan serangkaian ibadah umrah. Apa nih yang mau disampaikan dulu kepada jemaah nih? Apa ya nyampain? Iya. Doa aja. Iya benar dari sini Bunda. Mudah-mudahan semua teman-teman sahabat salam yang ada di seluruh dunia, khususnya Indonesia, mudah-mudahan disegerakan kemari untuk berumroh ataupun berhaji. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, doa langsung dari Bunda Dokter Erni nih, dari depan Ka'bah langsung sahabat. Jadi 24 jam ya ketika ia memandang Ka'bah. Jadi mas ya? Iya, karena sudah Masya Allah perfect. Ini kalau kita lihat dari bawah pun belum tentu sempurna ini ya. Belum tentu Ustaz Salam ya. Iya. Luar biasa nih. Pak, ada waktu nggak sebentar? Ini kan banyak banget pertanyaan dari para sahabat dan sahabati nih. Mungkin sekaligus dijelaskan kepada seluruh para follower yang mungkin tahun ini ataupun tahun depan mereka akan berangkat haji. Dari barusan kemarin saya pernah upload video yang ada di Masjid An-Nabawi dan ternyata banyak yang bertanya gitu kan terkait dengan travel ini, dengan ini benar nggak Ustadz Salam bahwa ini travel resmi, karena banyaknya isu yang beredar, berita yang beredar. Nih mungkin ada yang mau disampaikan oleh Bapak Haji Rahman. Jadi begini Ustaz Salam, Iya. Perkenalkan saya Muhammad Rahman. Saya adalah Direktur Utama PT Najahur Rahman. Jadi PT kami ini adalah PT pertama yang berizin domisili di Kalimantan Tengah Ustaz Salam. Iya. Baik izin umroh dan izin haji. Jadi kami adalah travel pertama berizin. Alhamdulillah tahun ini jemaah Najahur Rahman ini yang haji plus atau disebut dengan ONH plus atau khusus itu berjumlah 150 orang Ustaz Salam. 150 150 ya. Ustaz Salam. Alhamdulillah. Dan itu bagi saya adalah jumlah yang sangat banyak. Bayangkan di tempat yang kecil seperti Iya, benar. kami di Kalimantan Tengah. Subhanallah ya. Bisa segitu tuh cukup banyak. Jadi saya Salam ingin mengatakan bahwa mungkin akhir-akhir ini tuh banyak kawan-kawan jamaah seluruhnya itu yang bisa saya sebut tertarik dengan banyaknya tawaran terkait haji. Benar, iya. Haji banyak banget kok, macam-macam sekarang. Iya. Ada yang haji langsung berangkat, ada yang sekian tahun, ada yang sekian bulan, ada yang nggak ngerti kita. Benar. Tapi saya adalah salah satu orang yang memahami betul regulasi tentang haji ini, bahwa pertama, haji itu yang menurut pemerintah yang diakui itu ada 3 Salam yang ada di dalam undang-undang. Dan Dari pemerintahan Arab Saudi, iya pemerintah benar. Indonesia dulu. Oh iya. Arab Saudi itu jelas bahwa Iya. pemerintah Arab Saudi itu hanya mengeluarkan satu kalimat yang namanya tasrih haji. Tasrih haji, benar. Tapi di Indonesia itu ada 3 klasifikasinya, bahkan 4 berdasarkan undang-undang dan turunannya. Turunannya itu adalah peraturan pemerintah Kementerian Agama. Pertama yang diakui oleh pemerintah itu adalah haji reguler.
Haji reguler itu jumlahnya 197.000 orang. Setelah itu baru haji khusus, jumlahnya 17.000 orang. Lalu di dalam situ ada juga kalimat, ada dua, namanya haji furodah dan haji mujamalah. Haji furodah dan haji mujamalah ini adalah haji yang merupakan otoritas diberikan oleh pemerintah Arab Saudi, tetapi diberikan kepada masyarakat Indonesia, dilakukan di sana penginputan dan segala macamnya, dilindungi undang-undang, dan tapi harus dilaksanakan dan diselenggarakan oleh travel haji berizin. Berizin resmi. Jadi dia pemerintah nggak apa-apa, kamu mau pergi haji furodah atau mujamalah ini langsung berangkat nggak masalah, nggak antri nggak masalah, seminggu sebelum ukuf kamu mau berangkat, visa mau keluar silakan, tapi tolong dilindungi di bawah undang-undang itu harus di dalam travel haji dan umroh begitu. Salam. Masya Allah. Jadi memang ada regulasi-regulasi tersendiri. Iya. Nah, terus yang jadi fenomena meledak tahun ini itu. Iya benar. Ini berdasarkan informasi. Iya. Yang disebutkan oleh beberapa kawan ya di Jakarta, mengatakan bahwa ada sekarang yang jualan haji tanpa antri, haji langsung berangkat, lebih murah. Nah, itu gimana itu? Ya, jadi di Indonesia sekarang ada haji tanpa antri, haji langsung berangkat, haji nggak usah nunggu-nunggu menggunakan visa multiple. Di situ tertulis sih sebenarnya adalah apa namanya, tur. Tur itu dalam bahasa Arab itu namanya ziarah ya. Bukan ziarah. Bukan siah, apa namanya ya? Kalau bahasanya turis-turis itu. Jadi iya bahasa visa turis lah visa gitu. Turis, iya. Itu. Jadi visa turis ini berlaku 90 hari. Masa 3 bulan ya kurang 3 lebih. bulan, Ya. boleh sekali datang, tapi masa panjangnya dia 1 tahun kan. Gitu. Menurut informasi kawan, itu kira-kira mungkin setengah bulan lalu saya sebelum berangkat tuh yang mungkin sudah melakukan apply visa tuh hampir 37.000 lebih orang. Tapi sampai yang hari ini apply. mungkin lebih dari itu. Tapi yang lebih tahu adalah mereka PFS di Jakarta yang punya otoritas itu gitu. Pastinya yang lebih paham mereka ya. Dan kalau angka itu benar, Masya Allah, berarti puluhan ribu jemaah multiple yang datang di sini. Dan mungkin tidak hanya dari tanah air saja ya, dari seluruh dunia. Mungkin tidak hanya kita saja. Benar. Nah, tetapi ya memang menjadi si malakama. Jadi karena memang pemerintah Arab Saudi ini dia mengatur regulasi untuk datang ke Masjidil Haram dengan Masjid Nabawi nggak ada soal saya lihat. Yang jadi soal itu adalah ketika mereka melakukan haji masyair itu, jadi mulai Arafah, Musdalifah, Mina itu yang mulai sudah ditertibkannya. Dan jangan gila-gila, sekarang ini luar biasa loh kawan-kawan, bahwa jangan dianggap sepele ya, benar. Jadi memang pemeriksaannya ketat betul, luar biasa kali ini. Jadi saya perhatikan memang demi menjaga ketertiban. Benar pastinya. Saya banyak ditanya, kenapa sih kok orang ribut dengan visa ziarah? Bukan ribut sebenarnya. Yang dikhawatirkan, contoh, kok dia menempati tenda yang bukan miliknya. Benar, itu yang jadi, iya benar. 2, kata sebuah koran di Arab Saudi dan beberapa media itu mengatakan apa coba? Yang disebut itu bahwa khawatir mengganggu ketertiban karena saking banyaknya jumlah yang tidak sesuai dengan kapasitas. Benar. Misalnya, bahkan yang paling hebat bagi saya, dan ini sebuah terobosan, bayangkan sebuah terobosan untuk bukan mencegah, untuk meminimalisir, bagi saya meminimalisir risiko haji yang memang tidak, di dalam tanda kutip, tidak dilegalkan oleh Arab Saudi ini, berfatwa. Jadi ulama Saudi berfatwa. Minggu lalu, Jumat kemarin, saya lupa tanggalnya, bayangkan di Madinah itu khutbah Jumat itu isinya adalah tidak berhaji dengan tanpa tasrih haji. Bayangkan. Itu. Jadi dikumandangkan terus ini masalah itu gitu. Masalah. Demi menjaga ketertiban. Menjaga ketertiban. Masalah dia mengambil, melangkau. Ada saya baca beberapa macam di TikTok tuh. Apa namanya istilahnya itu, mengambil hak indahnya, tidak ada hubungannya bagi saya. Iya betul. Bagi saya itu adalah keamanan dan ketertibannya saja. Karena kadang dengan kejadian seperti ini, dan setuju nggak kalau Bapak Rahman saya menyampaikan bahwa tahun ini benar-benar super ketat. Tahun saya hampir berhaji setiap tahun. Setiap tahun benar ya. Saya berhaji. Saya yang tidak berhaji itu dari hanya 2013 saja. 2013. Covid hanya tidak 2021. 2022 saya ini termasuk uji coba tim mitigasi haji pertama dari Indonesia. Nah, bayangkan saya dari Madinah menuju Mekah saja itu
dengan menggunakan kereta pemeriksaannya 3 kali. Masya Ini Allah. terketat. Di tengah jalan kita bisa ditanya. Saya yang kena di atas kereta, saya yang ditanya, mana paspor? Saya lihatin paspor. Karena memang kita punya paspor. Karena kita resmi nggak usah takut. Iya benar. Nah, begitu. Termasuk jemaah juga karena Nggak usah benar-benar. takut, nggak usah khawatir. Bersama Najahur Rahman tuh insya Allah tertib-tertib saja. Ya terus gimana nih untuk selanjutnya Pak? Karena banyaknya juga pertanyaan dari para followers subscriberku. Ustadz, gimana nih kalau misalnya pengen haji bersama PT Najahur Rahman? Apa kira-kira berapa tahun nunggu? Mungkin bisa dijelaskan. Ada mungkin yang 1 tahun mungkin bisa. Bagi saya mengantri itu lebih indah. Kenapa? Lebih tenang, lebih tertib. Benar. Haji Plus itu insya Allah dengan kondisi saat ini tuh hanya paling ya 5 hingga 6 tahun masa tunggunya. Masa tunggu ya. Masa tunggunya. Itu sudah di Masa tunggu maksimal ya 6 Saya tahun. sebut 5-6 tahun tuh agak mengembirakan. Mungkin ada yang bilang 7-8 tahunnya itu it's okay, nggak ada masalah. Tapi nggak lama. Karena dengan jumlah tahun ini saja penambahan kuota haji khusus ini kan 10.000. Luar biasa. Luar biasa, maju, iya. Nambah 1 tahun maju. Nah belum mereka yang mencabut. Mencabut ini begitu banyak karena tergiur dengan visa multiple ini tadi. Bener, iya Oh, itu. tergiur cabut. Jadi Iya. kita senang saja. Mereka yang mencabut dirinya dari Haji Plus yang antri itu, dia cabut, kita senang. Jadi makin mengurangi jumlah daftar tunggu kita. Mereka tidak berpikir panjang terkait dengan lapangan. Saya tahun lalu menyaksikan sendiri bahwa seorang tetangga saya yang kebetulan ikut dengan tetangga kabupaten lah ya. Jadi keluarganya di kampung menelpon saya, ada kondisi begini bahwa keponakan kami, sepupu kami ini ada mengalami masalah di Arafah. Katanya dia terlantar dan segala macam. Saya datengin ke tenda, saya cari di mana, saya tukar nomor handphone di sekitar tenda, saya ketemu. Ternyata memang beliau tidak punya tenda. Jadi berada di bawah pohon saja gitu. Saya ajak pulang, ayo sama-sama kita bis dan segala macam. Bis ini kan ketika dia sudah dari selesai ukuf tuh sudah nggak ada masalah. Iya benar. Yang ribut ini kan cuman ketika mau masuk Arafah saja. Wah, gaduhnya luar biasa. Ke Musdalifah kita kayaknya sudah. Musdalifah silahkan aja, mau Silakan, diisi ya. 100 orang dalam bis juga nggak masalah. Saya pikir begitu masalah. Jadi sekali lagi Bang Salam, saya menghimbau antri itulah bagi saya ya yang paling indah itu antri saja. Benar ya. Tenang, tidak terlalu was-was. Jadi ibadah seperti tahun ini nih, kalau kita boleh jujur, kita harus jujurlah dengan hati kita. Melihat berita macam-macam ini, ada kewas-wasan di hati kita tuh pasti akan terasa. Masya Allah. Ibadah masa harus was-was kita seperti itu, Bang Salam. Tuh lihat Bang Salam. Nah, itu. Tawaf luar biasa. Luar biasa kepadatan. Dan ini benar-benar best view sahabat, Masya Allah ya. Saya terus terang Bapak Rahman, saya itu baru first time saya bisa menyaksikan secara langsung, dan ini benar-benar dari seluruh sudut kelihatan semuanya. Biasanya hanya sekelumit, seperapatnya gitu. Iya, kelihatan. Kelihatan bangunan barunya loh. Nah, dari sana nih. dari ujung ke ujung kelihatan. Baru dilihat kan Bang Salam di sana tuh Iya. pembangunan baru tuh Bang Salam. Jadi kalau nanti suatu hari Masjidil Haram ini tambah besar, kuota haji itu bertambah cepat. Jadi nggak lama lah saya pikir menunggunya. Coba lihat. Luar biasa, Masya Allah. Nih sahabat, kita shoot ya. Karena mohon maaf agak kacanya agak sedikit kotor sahabat. Mau dilap kayaknya belum bisa saya. Gantung. Tapi benar-benar Masya Allah tabarakallah. Dan mohon doanya nih dari depan Ka'bah Bapak, yang mudah-mudahan untuk semua Saya para berdoa kepada Allah di tempat yang mulia dan suci ini, yang diijabah ini, bahwa semua sahabat salam dimudahkan. Amin ya Rob, amin amin. Tidak ada apapun, tidak ada kuasa, tidak ada daya dan upaya manusia nih. Kita ini hanya menjalani saja. Segala sesuatu takdir, termasuk panggilan haji ini adalah juga Allah Subhanahu wa taala. Panggilan haji maupun panggilan yang mungkin dalam tanda kurung seperti tahun ini bisa ziarah berhaji, yang mungkin juga itu panggilan Allah Subhanahu wa taala. Tapi tingkat kenyamanan juga perlu diperhitungkan. Bagaimana kita menjalani ibadah ini tanpa ada was-was. Jadi saya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan sahabat-sahabat salam di seluruh dunia ini diberikan kesempatan untuk datang ke Mekah dan Madinah, melaksanakan ibadah haji dan umrah, tentunya bersama sahabat salam. Amin, ditunggu kehadirannya. Yang terakhir, boleh nggak saya nanya satu pertanyaan? Boleh dong. Ya.
ada nih di komenan, Ya. mungkin ada sekitar 13 orang Ya. yang nanya, kira-kira Ya. berapa untuk biaya haji furodah? Mungkin bisa dijelaskan untuk yang antri segini, Oke, yang antri oke, segini. oke. Oke. Saya, Tapi mohon maaf sebelumnya, oke, Aman. Kami ini Iya. dari 150 itu adalah yang menggunakan kuota semua. Sungguh jujur saja, saya hanya menjual harga haji saya ini $12.000 saja. 12.000 itu 180 juta. Bagi mereka yang mengantri itu. Saya tidak melakukan furodah. Memang ada satu jemaah furodah saya yang saat ini di sini karena memang beliau kebetulan sendiri. Begitu. Nah, selain itu tidak ada. Jadi mungkin saat ini harganya berkisar 12.000, tapi kita tidak tahu ke depan bertambah dan bertambahnya lagi. Satu, Bang Salam, bahwa jaminan kami ini tenang saja, daftar haji plus itu tetap aman dimanapun saudara mendaftarkan haji, karena saudara akan memegang BPIH awal, bukti pembayaran ibadah haji awal atau setoran awal itu disetor ke Kementerian Agama. Jadi uang itu aman di Kementerian Agama. Suatu hari perlu dicabut silahkan, gak ada masalah. Jadi aman saja. Jadi Tidak ada rasa kekhawatiran. itu. Benar, ya. Begitu kira-kira masalah. Terus kalau misalnya Kang, kalau boleh Pak, untuk misalnya 1 tahun nih orang mungkin Orang mau cepat. Iya, mau cepat. Kita mungkin bisa memakan biaya 300 sampai 400 juta kisarannya ya. Itu dengan langsung menggunakan furodah. Iya. Jadi dengan menggunakan furodah, tapi dia tidak bisa disamakan dengan haji plus, gitu. Jadi karena dia adalah berdiri sendiri, berbadan sendiri, jadi tidak akan bisa digabungkan, begitu. Bang. Terus lebih enak mana nih antara furodah dengan plus? Bisa. Tetap yang haji plus mengantri. Oh iya. Semua tetap haji plus mengantri. Iya benar. Saya begitu. Jadi kalau furodah langsung berangkat, tapi memang lebih 2 kali lipat mungkin lebih Tetap mahal. dia satu biaya mahal, yang kedua ya tidak akan bisa sama mendapatkan fasilitas yang diberikan saat Arafah Mina. Iya. Gitu, itu nggak bisa sama. Tapi insya Allah cuma kalau hitungan 5 tahun itu sebentar banget rasanya Ya, ya. seperti orang pemilu habis Iya. menjabat, habis pemilu berikutnya sudah pemilu lagi 5 Insya tahun. Allah. Sudah menjadi calon haji insya Allah. Ya. Terima kasih atas penjelasannya Terima kasih, Abang Salam. ya Bapak Rahman. Sama-sama. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan. Terima kasih Abang Salam. Sama-sama. Mudah-mudahan seluruh para jamaah yang saat ini berada di kota suci Mekah diberikan kesehatan semuanya ya, dan semoga bisa memaksimalkan serangkaian ibadah haji tahun ini. Masya Allah tuh sahabat, jamaah sudah antri untuk melaksanakan sholat. Subhanallah nih. Kita zoom in. Ini tuh. Masya Allah, tabarakallah. Ya, amazing. Aduh, pengen lama-lama banget di sini sahabat ya. Sekali lagi sahabat salam tidak henti-hentinya selalu mendoakan dari pelataran Masjidil Haram, tepatnya best view di depan Ka'bah. Semoga sahabat yang menyaksikan tayangan video ini diberikan kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan panjang umur, dimudahkan segala urusannya, dan Allah mudahkan langkahnya datang ke Baitullah, bisa umrah dan haji. Amin ya rabbal alamin. Bunda dokter. Ya. Mana? Bunda, saya pamit ya. Gimana? Masya Allah, Bunda bajunya bagus banget. Alhamdulillah ini diberi dari Sarare. Oh, Masya Allah. Nih Lagi beres-beres tadi kan. keren banget bajunya. Tuh, oh ya, hidupin dulu nih, Masya Allah. Keren, Masya Allah. Di kamarnya Ustaz, boleh kesini terus Ustaz? Boleh ya? Tiap hari ya, bikin konten. Ini apa yang mau disampaikan juga yang terakhir buat semua para teman-teman nih Bunda nih? Saya cuman titip pesan buat teman-teman ataupun para calon jamaah haji maupun umroh, kalau bisa memilih travel yang benar-benar resmi, ataupun haji juga harus resmi. Lebih baik kita sabar menunggu. Kalaupun mau pengen langsung berangkat, pakailah menggunakan izin yang resmi, yaitu visanya visa haji, Benar. visa furoda ataupun mujamalah. Masya Ya, Allah. itu akan lebih membuat hati kita tenang dan ibadahnya pun nyaman. Karena ibadah ini adalah butuh ketenangan ya. Jangan sampai kita itu Ya. ibadah tapi Pokoknya tidak saya tenang. terus doakan seluruh Masya sahabat salam di panel kemari untuk melihat Ka'bah, berdoa, sholat di depan Ka'bah. Masya Allah. Terima Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Masya Allah. Pengen langsung berangkat, pakailah menggunakan izin yang resmi, yaitu visanya visa haji, Benar. visa furoda ataupun mujamalah. Masya Ya, Allah. itu akan lebih membuat hati kita tenang dan ibadahnya pun nyaman. Karena ibadah ini adalah butuh ketenangan ya. Jangan sampai kita itu Ya. ibadah tapi Pokoknya tidak saya tenang. terus doakan seluruh Masya Allah. sahabat salam di panel kemari
untuk melihat Ka'bah, berdoa, sholat di depan Ka'bah. Masya Allah. Terima Terima kasih. kasih. Assalamualaikum. Salam. Masya Allah.